Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Fajar Maheda dengan NIM S1S124033. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan untuk lesson 3 pada mata kuliah blockchain, yaitu tentang Bitcoin blockchain. Nah, untuk yang pertama ada poin 3.1, yaitu introduction. Learning object Bitcoin blockchain. Learning objectives. Let's have a look at the learning objectives of this lesson. By the end of this lesson, you will be able to explain Bitcoin and ways to procure it. Langkah pertama adalah mahasiswa dapat mendefinisikan apa itu Bitcoin, kemudian terkait mining, exchange, dan peer-to-peer transfer. Kemudian a Bitcoin wallet adalah infrastruktur pengguna dompet atau wallet. Identify where to spend Kita akan Bitcoin. mempelajari cara menyiapkan Bitcoin wallet. Kemudian yang ketiga, describe the transaction structure of Bitcoin blockchain. Interpret the role of maupun sebagai instrumen investasi. Kemudian yang keempat, kita akan membedah bagaimana sebuah transaksi dibentuk, apa itu UTXO, dan bagaimana transaksi-transaksi tersebut dikelompokkan ke dalam blok yang saling terhubung membentuk rantai blockchain. Dan kemudian of Bitcoin scripts in transaction. Yang kelima adalah kita perlu mengetahui bahwasannya Bitcoin tidak hanya sekedar kirim terima uang, tapi kita akan menginterpretasikan peran Bitcoin script, yaitu bahasa pemrograman berbasis stack yang menentukan kondisi agar sebuah transaksi dapat diproses. Kemudian selanjutnya adalah explain the network and menjelaskan tentang jaringan dan node pada Bitcoin. Jadi, blockchain tidak akan berjalan tanpa jaringan. Jadi, kita akan membahas tentang full nodes, miners, dan peer-to-peer network. And nodes in Bitcoin. Identify the steps involved in Bitcoin mining. Kita akan mengidentifikasi langkah-langkah detail dari saat seseorang menekan tombol kirim hingga transaksi tersebut dianggap final dan tidak dapat diubah. Bitcoins and ways yang kedua adalah to acquire them. Introduction to Bitcoin. Bitcoin was the first digital currency that facilitated instant transfer of value across the world. It enables payments. Jadi Bitcoin ini hadir sebagai mata uang digital pertama di dunia yang memungkinkan kita melakukan transfer nilai atau aset secara instan kemanapun di seluruh penjuru dunia. Jika dulu kita butuh sehari-hari untuk transfer internasional lewat bank, maka Bitcoin akan memangkas batasan geografis tersebut melalui jaringan internet. To be sent between users without passing through a central authority like a bank or a payment gateway. Unlike fiat currency, Bitcoins cannot. Bank sentral, Bitcoin tidak memiliki bentuk fisik. Ia diciptakan oleh jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia dan disimpan sepenuhnya secara elektronik. Artinya, kekuatan Bitcoin tidak terletak pada kertas atau logam, melainkan pada konsensus jaringan global yang menjaganya. Be printed. They are produced by computers all over the world using a free software and are held electronically. There are two major operations in a Bitcoin system. The first operation is transaction management. Transaction management is the transfer of coins from one address to another. The second operation is currency generation. Currency generation is regulating of monetary value for Bitcoin. Bitcoin tidak ada pihak yang bisa mencetak Bitcoin. Is regulating koin baru dihasilkan melalui proses algoritma yang ketat untuk menjaga nilai moneternya tetap stabil dan langka. Of monetary value for Bitcoin.
Bitcoin controlled supply. Now we will look at Bitcoin economics. The Bitcoin supply is limited in order for the currency to have a value. Slide ini menjelaskan mengapa Bitcoin sering disebut sebagai emas digital. Jadi, kita akan membedah dulu sisi moneternya, yakni mengapa Bitcoin memiliki nilai. Nah, jawabannya pada yang pada slide berikut, bahwasanya kelangkaan yang seperti mata uang konvensional yang jumlahnya bisa ditambah kapan saja, suplai Bitcoin sangat dibatasi dan diatur secara ketat oleh program. Each block per Nah, poin pertama yang perlu kita garis bawahi adalah suplai Bitcoin dibatasi untuk memastikan ia memiliki nilai jangka panjang dalam ekonomi. Jika barang jumlahnya terbatas tetapi permintaan tinggi, maka nilainya cenderung naik. Bitcoin dirancang untuk memiliki batas maksimal hanya 21 juta koin di seluruh dunia. Produced contains new bitcoins created Poin from kedua, nothing. bagaimana jika komputer The total number of bitcoins has a cap at 21 million. Thus, no more than 21 million bitcoins will ever be created. The rate of block creation is adjusted every 2016 block. Tujuannya agar rata-rata At the desired rate of 1 block per 10 minutes, 2016 blocks should take exactly 2 weeks to mine. Thus, if the last 2,000 reduced, increase, over took to find, percent every 210,000 blocks, di sebelah kanan ini 50% every 210. Yang mana di sini terdapat fenomena halving, yaitu setiap 210.000 blok, kira-kira itu 4 tahun sekali, jumlah Bitcoin baru yang dihasilkan per blok akan berkurang 50%. Kita bisa lihat di tabel, awalnya rewardnya itu 50 BTC, lalu turun menjadi 25 BTC, dan di tahun 2024 ini berada di angka 6,25 BTC per blok. Akibatnya, persentase total Bitcoin yang beredar terhadap batas maksimal terus mendekati 100%, menjadikannya aset yang sangat deflasi. Jadi, mekanisme halving ini secara matematis mengikuti deret geometri yang akan berhenti total sekitar tahun 2140 saat reward mencapai angka terkecil dan tidak bisa dibagi lagi. Now, let us see a few ways to get bitcoins. Before getting bitcoins, a user must install a virtual wallet on a computer or mobile device where bitcoins can be received. Now, there are 2 ways of buying bitcoins. The first one is to buy bitcoins online. In order to buy the bitcoins online, you need to first create an account on an online exchange. Melalui platform digital atau transaksi konvensional. The online exchange can then be used to buy and sell bitcoins on your behalf. The second way is to buy bitcoins with cash. Online, yaitu di exchange atau bursa kripto. Di sini bursa bertindak sebagai perantara yang memfasilitasi jual beli Bitcoin atas nama kita. Prosesnya mirip dengan aplikasi trading saham atau falas, di mana kita menukarkan mata uang rupiah kita menjadi saldo Bitcoin di dalam dompet digital platform tersebut. Dan yang kedua adalah when buying bitcoins with cash, you must first choose a purchase method. Platforms like localbitcoins.org will help you find people near you who are willing to exchange bitcoins for cash. Moreover, there are ATMs that kedua adalah Bitcoin ATM. Di beberapa tempat sudah tersedia mesin ATM khusus. Kita cukup memasukkan uang tunai dan mesin tersebut akan mengirimkan Bitcoin langsung ke alamat wallet digital di ponsel kita. Send bitcoins to your wallet exchange. Now, let us see how to buy bitcoins from an exchange. You can follow this basic rundown to buy bitcoins from an exchange. Choose an exchange by entering your country of residence and then select from the list of exchanges. Set up an account on the exchange.
Nah, yang pertama itu various forms of identifications are required depending on the exchange. Connect one or more. Jadi kita harus memilih bursa yang kredibel. Pembelian ini biasanya didasarkan pada negara domisili kita untuk memastikan bursa tersebut mendukung mata uang lokal dan mematuhi regulasi setempat. Dan langkah yang kedua adalah menyiapkan akun. Kita harus melakukan registrasi di mana tahap ini bursa akan menerapkan prosedur KYC, Know Your Customer, dan kita diminta memberikan identitas resmi seperti KTP atau paspor. Ini paling penting untuk keamanan dan pencegahan aktivitas ilegal. Kemudian langkah yang ketiga adalah dengan menghubungkan rekening bank. Kita menjembatani dana kita dengan menghubungkan satu atau lebih rekening bank ke akun bursa. Rekening ini akan digunakan untuk menyetor uang saat ingin membeli atau menarik bank accounts to your exchange account for buying or selling of Bitcoins. Select an amount for Bitcoins to purchase. Enter your Bitcoin address. Bagian teknis penting yaitu memasukkan alamat Bitcoin. Meskipun bursa menyediakan dompet internal, sangat disarankan untuk mengirimkan hasil pembelian tersebut ke alamat wallet pribadi yang telah kita install sebelumnya demi and confirm the purchase. The world's largest Bitcoin exchange. Kemudian sebagai referensi berikut adalah beberapa platform besar yang sudah dikenal luas secara global dengan karakteristiknya masing-masing. Yang pertama itu ada Coinbase, salah satu bursa terbesar di dunia yang dikenal sangat user-friendly bagi pemula. Yang kedua ada SpectroCoin yang menawarkan fleksibilitas tinggi dengan lebih dari 20 opsi metode pembayaran. A quick and easy exchange offering more than 20 payment options. Indacoin lets you buy Bitcoins and 700 other coins with Visa and MasterCard. Kraken is the best exchange for deposit and purchase of Bitcoins on the same day. Local Bitcoins is an escrow service that helps manage dengan yang lain. Ini adalah layanan escrow atau rekening bersama yang mempertemukan Bitcoin buyers and sellers. Nah, kita masuk pada materi 3.3 yaitu Bitcoin wallet and ways to set them up. Bitcoin wallets and ways to set them up. Where private wallets. Nah, sekarang kita Bitcoin wallets or digital wallets where kita sering mendengar istilah Bitcoin wallet. Namun sebagai mahasiswa kita harus meluruskan satu konspresi besar bahwasanya Bitcoin sebenarnya tidak disimpan dimanapun. Private keys are used to access berbeda dengan dompet di saku kita yang menyimpan lembaran uang, Bitcoin hanya ada dalam bentuk catatan transaksi di dalam distributed ledger yang kita sebut blockchain. Jadi jika ada yang bertanya di mana file Bitcoin saya, jawabannya adalah tidak ada. Yang ada hanyalah catatan kepemilikan the Bitcoin address global and signature for the transactions. Lalu, to be technically correct, fungsi utamanya adalah sebagai pengelola private key. Di dunia blockchain, setiap alamat Bitcoin memiliki pasangan kunci privat yang unik. Kunci privat inilah yang memberikan akses penuh bagi pemiliknya untuk mengontrol alamat Bitcoin tersebut. Ibaratnya, jika alamat Bitcoin adalah nomor rekening yang boleh digunakan semua orang, are not really stored anywhere. There is a private key. Boleh hilang. Yang terakhir adalah bagaimana transaksi bisa terjadi. Di sinilah peran kriptografi bekerja. Wallet menggunakan kunci privat untuk kunci privat yang diberikan tadi untuk menghasilkan digital signature atau tanda tangan digital. Tanda tangan inilah yang dikirimkan ke jaringan sebagai bukti sah bahwa Anda adalah pemilik Bitcoin tersebut dan berhak memindahkannya. Match to every Bitcoin address, which can be saved in the Bitcoin wallet of the person who owns the balance. Thus, Bitcoin wallets facilitate pada gambar akan menyatukan semua konsep yang telah kita pelajari, yang telah saya jelaskan tadi ke dalam sebuah simulasi transaksi nyata. Nah, di sini kita melihat dua pengguna. Katakanlah pengirim di sisi kiri, katakanlah
dan penerima di sisi kanan. Nah, melalui wallet yang terinstal di perangkat masing-masing, mereka and dapat receiving melakukan transfer bitcoins nilai and secara gives langsung ownership of the pada Bitcoin back ikon bank atau perantara di antara mereka. Inilah esensi dari jaringan peer-to-peer. Kemudian, ikon awan di tengah melambangkan jaringan Bitcoin global. Saat pengirim menekan tombol kirim, walletnya akan menggunakan private key untuk membuat tanda tangan digital. Transaksi tersebut kemudian disiarkan ke jaringan awan ini. Jaringan inilah yang nantinya akan balance memvalidasi apakah saldo tersebut cukup dan apakah tanda tangannya sah. Koin-koin yang bergerak di antara mereka melambangkan perpindahan hak akses. Secara teknis, yang terjadi bukanlah pengiriman file, melainkan pengiriman kunci sejumlah Bitcoin di blockchain agar hanya bisa dibuka oleh public key atau address milik si penerima. Begitu transaksi terkonfirmasi di jaringan, si penerima yang ada di sebelah kanan akan to melihat the concerned user. memiliki Types of untuk Bitcoin mengakses tersebut. Nah, wallets. kita akan melihat 5 jenis Now wallet let's yang look sering at a few digunakan. types of Bitcoin Masing-masing memiliki wallets. keseimbangan yang berbeda The antara first type of keamanan dan wallet kenyamanan is pengguna. software Yang wallet. pertama, pada Software wallets wallets are atau yang installed on display your pada computer desktop, to store your itu private key. adalah The aplikasi second yang kind kita of bisa wallet langsung di komputer atau laptop. Kelebihannya, kita memiliki kontrol penuh atas kunci privat di perangkat kita sendiri. Namun keamanannya sangat bergantung pada kesehatan sistem operasi komputer kita dan serangan malware atau virus. Yang kedua ada web wallet. Ini adalah layanan online yang sangat praktis karena bisa diakses dari perangkat apapun selama ada koneksi internet. Namun secara teknis ini seringkali bersifat kustodial, artinya kunci privat kita dikelola oleh penyedia layanan. Ini paling nyaman untuk transaksi cepat, tapi paling berisiko dari sisi keamanan pihak ketiga. It is a web wallet. Kemudian, Online wallets are yang convenient ketiga because you can access your funds from any device. The third type of wallet is a hardware wallet. Hardware wallets are used to store private keys on storage devices, such as a USB drive. Karena kunci privatnya The fourth kind of wallet menyentuh komputer yang terhubung ke jaringan, jenis ini sangat kebal terhadap upaya peretasan online. Yang keempat ada mobile wallet. Sesuai namanya, ini berjalan sebagai aplikasi di smartphone. Ini adalah jenis yang paling populer untuk penggunaan sehari-hari seperti membayar kopi atau belanja karena kita bisa langsung memindai wallet is a QR brain untuk wallet. melakukan transaksi In secara a brain dimana wallet, saja. computer Yang creates a terakhir, passphrase that the user commits to his memory. The last Nah, kind of ada wallet konsep is a ketiga yang disebut mobile brain wallet. wallet. Di sini Mobile pengguna wallets tidak run as menyimpan kunci di perangkat fisik apapun, melainkan menghafal 12 hingga 24 kata rahasia yang disebut seed phrase. Selama kata-kata itu tersimpan di ingatan kita bisa memulihkan akses ke Bitcoin di perangkat manapun. Namun ini sangat berisiko tinggi. Jika kita lupa atau apps terjadi gangguan storing your pada private ingatan, keys akses ke to pay aset tersebut directly akan from your hilang phone. selamanya. Best Bitcoin wallets. Now, let's Nah, take a setelah look at some of the best kategorinya, kita Bitcoin akan melihat wallets beberapa available aplikasi in the dan perangkat marketplace yang by wallet menjadi type. standar industri dalam Within the setiap category ekosistem. of software Yang pertama itu wallets, pada software Armory, wallets, Bitcoin Core, untuk kategori ini kita memiliki beberapa nama besar yaitu Armory yang terkenal dengan fitur keamanan tingkat lanjut untuk pengguna berpengalaman. Kemudian Bitcoin Core adalah software asli Bitcoin yang menginstal ini berarti kita akan menjalankan full node yang membantu memvalidasi transaksi di seluruh jaringan secara mandiri. Kemudian ada Multibit HD, pilihan yang lebih ringan bagi mereka yang ingin sinkronisasi cepat tanpa mengunduh seluruh data blockchain. And Multibit HD are some of the known Kemudian wallets. pada Under the category of web wallets, Coinbase, Blockchain, and Circle are some of the most yang commonly menawarkan kemudahan used wallets. integrasi dengan rekening bank, sangat cocok untuk pemula. Dan yang kedua ada blockchain.com, salah satu penyedia web wallet tertua yang memungkinkan pengguna memiliki kontrol The next category is hardware wallets, which is led by Ledger, Yang ketiga pada Trezor, hardware wallets itu ada Ledger Trezor dan and OpenDime. Trezor, dan yang terakhir Lastly, ada OpenDime. some of the well-known mobile wallets Kemudian pada include mobile Bread wallets Wallet, itu ada Bread Mycelium, Wallet and Bitcoin Wallet. yang sekarang jadi BRD, Mycelium, dan Bitcoin Wallet. Nah,
Selanjutnya itu kita masuk pada poin 3.4 yaitu demo setup a web wallet and software wallet. Jadi kita akan mensimulasikan bagaimana cara membuat sebuah wallet secara nyata. Kita akan menggunakan Jaxx, salah satu multi-asset wallet yang sangat populer karena fleksibilitasnya sebagai web maupun software wallet. Let's look at the demo for generating a web wallet. In this demo, we're going to generate a Jaxx web wallet. Ayo. First, let's visit https:// Seharusnya di sini itu bisa tapi /jaxx.io to set up Jaxx web wallet. Selanjutnya kita Click Download tab from the top right corner of the menu pane. The page will display various OS options for download. Click Chrome Web Store button and it will redirect you to the store. Then, click Add to Chrome button to download Jaxx for Chrome. Click Add Extension from the pop-up that appears. The extension gets added to Chrome. Now, click Create New Wallet from the Jaxx buka ekstensi tersebut dan pilih extension. Click I agree will get generated in other cryptocurrencies. Create new wallet. Ini akan menjalankan algoritma kriptografi untuk menghasilkan pasangan kunci publik dan kunci privat yang baru. Click Bitcoin to open Bitcoin wallet. Selanjutnya kuncinya. It has balance, transactions, info tabs. You can send and receive Bitcoins from the wallet. Alright, that's how you can generate Jaxx wallet. Setelah konfirmasi selesai, wallet telah berhasil digenerasi. Sekarang sudah memiliki Bitcoin address yang siap digunakan untuk menerima aset serta kendali penuh atas kunci privat untuk melakukan transaksi pertama di jaringan blockchain. Let me show you the steps I have followed. Step 1. Visit https://jaxx.io to set up load Jaxx from the Jaxx extension website. Next, we're going to generate Exodus software wallet, www.exodus.io to download Exodus software wallet. Lalu kita klik download for Windows. Dan ini Exodus-nya itu sedang di-download. Choose the OS system for which you want to download the wallet. Here, I'm going to download for Windows. Nah, setelah di-download itu kita akan install. Di sini sebelumnya pada perkuliahan kemarin kita sudah mendownload dan menginstal Exodus ini. Maka kita tinggal cari saja
Exodus. Kita sedang mencoba membuat Exodus ini. Jadi kalau pada Exodus itu dia berbeda dengan web wallet. Di sini akan menyimpan data terenkripsi dan kunci privat langsung di dalam penyimpanan lokal komputer, bukan di browser. Jadi ini adalah Bitcoin kita sekarang. Kemudian di sini kita sudah menginstalnya. Exchange backup. Click on the Receive button. It will show you the address. You can copy the code to share it with the person from whom you want to receive the Bitcoin. You can copy the code on the Receive button. Bitcoins. To receive Bitcoins, click on the Receive button. Nah, ini adalah alamat address yang sudah kita dapatkan dari install Exodus. It will show you want to receive the Bitcoins. Write the address, then click using Exodus. Are the steps? Visit https://Exodus software wallet 3 wallet. Nah, kemudian pada poin selanjutnya pada 3.5 yaitu example of where to use Bitcoin. Examples of where to use Bitcoins. Spending Bitcoins. There are two ways of spending Bitcoins. The first way of spending Bitcoins is to spend them online. Following are some of the options available to spend Bitcoin. Pertama itu ada di ranah digital, jadi pengguna Bitcoin sudah sangat luas. Ada 3 area utama yang bisa kita online. Millions of products you can buy. Kebutuhan rumah tangga, yang mana saat ini terdapat jutaan produk fisik yang bisa dibeli langsung menggunakan Bitcoin melalui berbagai e-commerce global. Using Bitcoins. Ada second, gift cards. You can buy gift cards online. Untuk menjembatani Bitcoin dengan toko tradisional, kita bisa membeli kartu hadiah seperti Amazon, iTunes, atau kartu belanja lainnya menggunakan using Bitcoin. Bitcoins. Dan yang ketiga Third, ada video games. Video games dan companies. Jadi industri hiburan digital adalah salah satu yang tercepat mengadopsi teknologi ini. Banyak perusahaan game yang kini menerima Bitcoin untuk pembelian game, in-app purchase atau langganan aplikasi. Have started offering games and other apps in Bitcoins. The second way of spending Bitcoins is to spend them offline. While spending Bitcoins offline, the following are a couple of options which are available. First, food. You can buy food with Bitcoin. Di dunia, transaksi kopi atau makanan sudah bisa menggunakan Bitcoin. Contohnya itu di sini adalah sebuah kedai kopi di Praha yang secara eksklusif hanya menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. There is a coffee shop in Prague that only accepts Bitcoins. Second, kemudian pada sektor travel dan pariwisata yang mana Bitcoin you can pay for hotel booking online using Bitcoin. Also, you can buy tickets of ships, cruises,
and flights internasional agar using tidak perlu Bitcoins. pusing memikirkan kurs mata uang Places bagi to setiap spend negara yang mereka Bitcoins. kunjungi. Now we will see some other places to spend Bitcoins. Overstock Selanjutnya kita akan melihat beberapa nama is besar one of the first big global online yang telah membuka pintu bagi transaksi menggunakan mata uang kripto ini. Daftar ini mencakup berbagai sektor mulai dari retail hingga teknologi tinggi. retailers Yang to pertama itu ada sektor retail dan e-commerce. Di baris pertama, mari kita lihat para pionir Bitcoins. belanja online, yaitu Shopify stores, Overstock.com. which Di sini tercatat sebagai retail online besar pertama yang berani menerima Bitcoin. Ini adalah tonggak sejarah penting bagi adopsi kripto secara massal. is an Kemudian e-commerce ada platform, accepts Shopify Stores sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di dunia. Shopify memungkinkan jutaan pedagang di bawah naungannya untuk menerima pembayaran Bitcoin dengan mudah. Bitcoins. Yang Cheap ketiga Air, ada where you can choose your flights, accepts Cheap Air. Bitcoins. It's Reed's Jewelry Retail. Yang selanjutnya adalah Newegg, itu Like adalah raksasa retail elektronik yang menjadi favorit komunitas IT karena mendukung pembayaran aset digital TV and internet. dan gawai. Microsoft. You can use Kemudian pada sektor travel dan gaya hidup, ini kalau di sektor perjalanan dan hobi itu ada Cheap Air dan juga Expedia, yang mana keduanya memberikan kemudahan bagi para pelancong yang bisa memesan tiket pesawat melalui Cheap Air atau melakukan reservasi hotel di Expedia hanya dengan menggunakan saldo Bitcoin. Kemudian ada eGifter. Layanan ini sangat membantu untuk berbelanja di toko yang belum menerima Bitcoin secara langsung karena Anda bisa membeli kartu hadiah atau gift card untuk berbagi merek ternama di sini. Kemudian ada Rich Jewels Inns. Bahkan perhiasan mewah dan jam tangan kelas atas kini bisa dibeli menggunakan Bitcoin melalui toko perhiasan asal Amerika ini. Kemudian pada sektor teknologi dan layanan data, di sini ada Dish, penyedia layanan TV satelit dan internet ini sudah mulai menerima Bitcoin sejak tahun 2014, membuktikan bahwa industri layanan langganan pun bisa beradaptasi. Kemudian ada Microsoft, salah satu dukungan terkuat di mana pengguna dapat mengisi saldo akun mereka menggunakan Bitcoin untuk membeli konten digital di Xbox maupun toko aplikasi Windows. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin 3.6, Transaction in Bitcoin System. transaction in Bitcoin system. Let's take a look at a sample transaction in a Bitcoin system. The scenario we'll consider is where Ross wants to send 5 Bitcoins to Joey. You can see below how this transaction happens. Step 1. Joey shares his address with Ross. Joey harus memberikan Bitcoin address miliknya kepada Ross seperti yang kita bahas sebelumnya. Alamat ini adalah public key yang berfungsi layaknya nomor rekening. Tanpa alamat tujuan yang valid, transaksi tidak bisa dimulai. Kemudian Step 2. kedua adalah Ross creates a transaction message and adds Joey's melalui walletnya. Pesan ini berisi instruksi spesifik. Misalnya, kirimkan 5 BTC ke alamat Joy. Pada tahap ini, transaksi baru berupa draft digital yang belum memiliki address and 5 Bitcoins to it. Step 3, Ross then signs the transaction with his private. Ross mendatangani pesan tersebut menggunakan private key miliknya secara rahasia. Nah, kita lihat rumus di bawah sini, yang mana ada key and shares his public key to the network for signature verification. Step 4, Ross broadcasts the transaction over the Bitcoin network. Thus, Ross has successfully sent a transaction of 5 Bitcoins to Joey. Double spending problem. Bitcoins to Joey.
kemudian membagikan public key-nya ke jaringan agar semua node bisa memverifikasi bahwa tanda tangan tersebut memang asli dibuat oleh pemilik saldo tersebut. Yang terakhir, Rose menyiarkan transaksi yang sudah ditandatangani tersebut ke seluruh jaringan Bitcoin. Node-node di seluruh dunia akan menerima pesan ini, memeriksa validitas tanda tangannya, memastikan saldo Rose cukup, dan jika semua valid, barulah transaksi ini akan dimasukkan ke dalam blok double spending problem. para penambang. Now, let's see what happens when Joey tries to spend the same BTC in more than one transaction, which is potentially salah satu alasan mengapa menciptakan mata uang digital itu sulit sebelum adanya Bitcoin adalah karena risiko double spending. Mari kita lihat skenario yang dilibatkan Joey, Rachel, dan a double spending Monica, case, di mana which is a secara sederhana common scenario in Bitcoin blockchain. The example that we will consider satu transaksi dalam dunia fisik. Jika saya memberikan uang kertas 100.000 ke Anda, maka uang berpindah berpindah tangan dan saya tidak bisa memberikannya lagi ke orang lain. Namun karena Bitcoin adalah data digital, ada risiko data tersebut disalin untuk digunakan kembali. Nah, kita lihat contoh berikut. Joey memiliki is where Joey, who has 5 Bitcoins in his wallet, is trying to spend them on more than one transaction. As you can see, Joey is trying to send 5 Bitcoins to Rachel and 5 Bitcoins to Monica. This act of spending the same Bitcoin in more than one transaction padahal dia hanya memiliki 5 BTC. Inilah yang disebut kecurangan pengeluaran ganda. Is called the double spending problem. Lalu bagaimana dengan encountering double spending in blockchain? Lalu bagaimana dengan Bitcoin mencegah Joey melakukan hal tersebut. Jadi di sini peran blockchain dan konsensus jaringan. Setiap transaksi yang disiarkan oleh Joey akan masuk ke dalam antrian. Para penambang akan memeriksa catatan sejarah transaksi Joey. Mereka akan melihat bahwa Joey hanya punya 5 BTC. Hanya satu dari 2 transaksi tersebut yang akan divalidasi dan masuk ke dalam blok pertama. Begitu transaksi ke Rachel masuk ke blok, transaksi ke Monica akan dianggap tidak valid karena saldo Joey sudah 0. Encountering double spending in blockchain. However, blockchain overcomes this double spending problem. The security measures which prevent double spending in blockchain are as follows. Transaction details are sent to all nodes which are on the network. This is the process of initiation growing as the distributed ledger. Yang pertama itu, setiap detail transaksi tidak hanya disimpan di satu tempat, tetapi dikirimkan ke seluruh atau sebanyak mungkin node di dalam jaringan. Artinya begitu Joey mencoba mengirim koin ke Rachel, node di seluruh dunia langsung mencatat mencatat niat tersebut. Tidak ada ruang secara rahasia ke satu node saja. Kemudian yang kedua adalah blockchain terus tumbuh dan setiap peer dalam jaringan mengelola salinan blockchain mereka sendiri secara mandiri. Karena setiap node memiliki histori lengkap, mereka bisa secara instan memverifikasi apakah Joey benar-benar masih memiliki saldo yang ia klaim. Yang ketiga, blockchain menjamin bahwa modifikasi apapun pada satu blok akan memaksa sistem melakukan komputasi ulang pada seluruh blok setelahnya. Ini menggunakan mekanisme hashing. Jika Joey mencoba mengubah catatan masa lalu untuk memunculkan kembali uangnya, ia harus meretas mayoritas jaringan dan melakukan komputasi ulang yang secara ekonomi mustahil untuk dilakukan. Blockchain ensures that any modification in the block will lead to recomputing of the following blocks until it's validated. Nah, siapapun bisa validasi transaksi, validasi massal dan terbuka inilah yang menjadi benteng terakhir pencegah double spending. Sebelum sebuah transaksi dianggap sah, ia harus melewati konsensus jaringan yang ketat. Prevents the issue of double depending. Nah, selanjutnya kita masuk pada submateri 3.7, yaitu Bitcoin address. Bitcoin. Pseudonymity is the near anonymous. They're true. I don't need to set up an account. The address. Nah,
Jadi banyak yang mengira bahwasannya Bitcoin itu sepenuhnya anonim, padahal istilah teknis yang lebih tepat adalah pseudonymous. Apa bedanya dengan anonim? Jadi yang pertama, pseudonymity adalah kondisi hampir anonim di mana identitas asli pengguna disamarkan. Kita tidak menggunakan nama asli seperti Fadilah atau seperti Indah. Nah, di dalam jaringan melainkan menggunakan identitas digital yang tidak menggunakan siapa Anda sebenarnya di dunia nyata. Kemudian Bitcoin adalah permissionless blockchain, artinya untuk bergabung kita tidak perlu mendaftar akun ke otoritas pusat, memberikan foto KTP atau menunggu persetujuan admin. Siapapun dimanapun bisa langsung berpartisipasi hanya dengan menggunakan wallet. Kemudian secara teknis, wallet wallet kita akan menghasilkan public key dan private key secara mandiri. Alamat Bitcoin yang berupa deretan karakter acak itulah yang bertindak sebagai identitas samaran atau pseudonim kita. Semua orang di jaringan bisa melihat transaksi dari alamat A ke alamat B, tetapi mereka tidak tahu siapa manusia di balik alamat tersebut kecuali kita sendiri yang membocorkannya. Address acts as an identifier or pseudonym of a user's transaction, thus sending and anything they ever wrote under that pseudonym is the address in Selanjutnya kita lihat Bitcoin addresses a different pseudonym. Untuk memahami bagaimana pseudonymity bekerja dalam praktik transfer Bitcoin. Jadi di sini kita lihat ada dua karakter yang saling berinteraksi. Meskipun secara visual kita lihat ada sosok laki-laki dan perempuan, di dalam jaringan blockchain sosok mereka menghilang. Yang terlihat oleh dunia luar hanyalah interaksi antara dua dompet digital. Identitas asli mereka tetap terjaga di balik layar, tidak diungkapkan kepada publik maupun kepada jaringan. Ikon awan di tengah ini bukan sekedar internet biasa, melainkan protokol Bitcoin. Saat koin berpindah dari sisi kiri ke sisi kanan, pesan yang dibawa oleh awan tersebut tidak berbunyi. Budi mengirim ke Ani. Pesan digitalnya adalah alamat A mengirim 1 BTC ke alamat B. Inilah esensi dari Near Anonymous State. Datanya transparan di awan, tapi subjek pelakunya tersamar. Nah, perhatikan wallet yang dipegang oleh masing-masing karakter. Dompet inilah yang menghasilkan identitas samaran tersebut melalui alamat Bitcoin. Selama pengirim dan penerima tidak secara sukarela mengaitkan alamat dompet tersebut dengan identitas asli mereka di dunia nyata, maka transaksi tersebut akan tetap bersifat pseudonym. Bitcoin addresses. Now we learn. Nah, sekarang kita lihat wujud nyata dari identitas samaran tersebut, yaitu Bitcoin address. About Bitcoin addresses. The Bitcoin address corresponds to a public key based on elliptic curve digital signature algorithm used in the Bitcoin. ECDSA atau bisa kita sebut dengan elliptic curve digital signature algorithm. Secara sederhana, alamat ini adalah hasil pemrosesan matematis yang sangat rumit dari kunci publik kita, menjamin bahwa alamat tersebut unik dan sangat aman secara kriptografi. Kemudian, perhatikan contoh alamat di pada slide ini, layar ini, pada video ini. Itu ada ini 1 PHY sampai 89 HZ. Alamat Bitcoin biasanya terdiri dari 26 hingga 35 karakter alfanumerik. Di sisi kanan Anda bisa. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa melihat tampilan antar muka dompet digital saat kita ingin menerima koin. Alamat tersebut bisa kita salin teksnya, atau untuk kemudahan transaksi mobile kita bisa menggunakan QR code. Ini memudahkan proses pemindaian tanpa risiko salah ketik karakter. You can see an example
of a Bitcoin address. Dan yang A wallet can adalah fleksibilitasnya. Satu wallet tidak hanya terbatas pada satu alamat saja. Faktanya, sebuah wallet dapat menghasilkan banyak alamat unik untuk setiap transaksi yang berbeda. Hal ini sangat disarankan untuk meningkatkan privasi kita. Dengan menggunakan alamat yang berbeda-beda, orang lain akan lebih sulit untuk melacak total kekayaan atau seluruh histori transaksi yang kita miliki di dalam have many such addresses and can be used for transactions. Selanjutnya membahas tentang Bitcoin transaction. Bitcoin transactions. Now let's learn about Bitcoin transactions through the concept of UTXO. UTXO stands for Unspent Transaction Output. Unspent transaction output is the fundamental building block of Bitcoin. Conceptually, Bitcoin transactions are... Apa itu UTXO? Jadi, misalnya kita memiliki dompet berisi beberapa lembar uang kertas dengan nominal berbeda. Ada lembar 20.000, 10.000, dan 50.000. Kita tidak punya satu angka saldo tunggal, melainkan gabungan dari lembaran-lembaran uang tersebut. Inilah yang disebut UTXO. Setiap lembaran digital yang belum dibelanjakan adalah blok bangunan utama dari saldo kita. Are very similar to a cashier's check. Can be conducted using fractions. Ross wants to send 0.15 Bitcoin to Joey. However, Ross's wallet consists of a total of 3.21 Bitcoin distributed in 3 bytes valued at 0.2 Bitcoins, 0.1 Bitcoins, and 3 Bitcoins. Thus, Ross BTC, 0,15 BTC kepada Joy. Disinilah mekanisme destroys the byte containing the 0.2 Bitcoins in order to send 0.1 Bitcoin to Joey. The remaining 0.05 Bitcoins creates a new output and is available in Ross. Satu lembaran UTXO yang cukup dalam hal ini adalah pecahan 0,2. Proses pengiriman ini secara teknis menghancurkan output 0,2 BTC yang lama. Lalu, apa yang terjadi dengan sisanya? Jaringan akan memecah 0,2 BTC tersebut menjadi 2 bagian. 0,15 BTC dikirim ke Joy dan sisanya sebesar 0,05 BTC akan dikirim kembali ke dompet Ross sebagai UTXO baru. Kita lihat pada kantong warna hijau. Setelah transaksi, UTXO 3 BTC dan 0,01 BTC tetap utuh, sedangkan pecahan 0,2 BTC tadi telah berubah menjadi 0,05 BTC. Hasil akhirnya, saldo Ross sekarang menjadi 3,06 BTC. Proses ini terjadi secara instan di blockchain. Jadi saldo yang kita lihat di aplikasi wallet sebenarnya adalah hasil penjumlahan otomatis dari semua UTXO yang kita miliki saat itu. Ross's wallet as another byte, thereby reducing his balance to 3.05 Bitcoins. At a Bitcoin transaction structure, a Bitcoin transaction has 3 pieces of information. First piece of information is called an input. This is a record of which Bitcoin address was used to send the Bitcoins to the receiver in the first place. It is also defined as the unspent transaction output. These Bitcoins have been received by the user in the past and have not been spent, thus the term unspent transaction output. The second piece of information is the amount. This is the amount of Bitcoins that the sender sends to the receiver. This is a new transaction that the sender is initiating where he uses the receiver's public key and his own private key to hash the transaction and send the same. The last piece of information is the output. This is sent to the sender's address as change. The balance amount is sent back to the receiver. Kepada penerima dalam skenario ini, pengirim ingin mentransfer 2 BTC ke alamat penerima.
ke receiver address, inilah nilai nominal yang menjadi tujuan utama dan transaksi tersebut. Ketiga adalah output. Disinilah banyak orang sering bingung karena Bitcoin menggunakan sistem UTXO. Jika kita memiliki pecahan 5 BTC dan hanya ingin mengirimkan 2 BTC, maka sisa 3 BTC harus dikirim kembali ke alamat Anda sendiri. Hasilnya, transaksi ini menghasilkan 2 output. Yang pertama, satu output untuk penerima 2 BTC dan satu output kembalian untuk diri kita sendiri, yaitu 3 BTC ke alamat baru atau alamat asal. Receiver, and it becomes the Bitcoin transactions and input-output. Now, let's take a look at Bitcoin transactions and input-output. Transaction structure in Bitcoin reflects double-entry bookkeeping. Bitcoin transactions can be represented below. We can see a scenario: coins to Rachel and 60 Bitcoins to Joey. So Ross's transaction has one input and two outputs. Now, from 40 Bitcoins, Rachel sends 30 Bitcoins to Mark, and this process continues throughout the Bitcoin blockchain. Examples continues. Bagaimana dana ini dipecah menjadi 2 output, yaitu 40 BTC dan 60 BTC. Yang 40 dialokasikan untuk pengeluaran berikutnya dan 60 dikirim ke Ross sebagai UTXO miliknya. Dikirim ke Joy. 40 dikirim ke Rachel. Nah, sekarang lihat bagaimana dana itu mengalir. Output 40 BTC dari TX0 menjadi input bagi TX1 yang kemudian dikirim ke Rachel. Sementara itu, Ross menggunakan UTXO 60 BTC miliknya sebagai input untuk TX2. Di sini, Ross mengirimkan 60 BTC di mana 50 BTC diantaranya mengalir ke transaksi berikutnya, yaitu pada TX 50 ke TX5 yang dikirimkan ke yang kembali dikirimkan ke throughout the Bitcoin blockchain. Process continues. Nah, perhatikan di TX3 ini Rachel menggunakan dana 30 BTC. Di TX2, di sini Rachel menggunakan dana 30 BTC yang diterimanya sebagai input. Dari sini transaksi tersebut dipecah lagi menjadi 2 output. Masing-masing itu 10 BTC, satu ke Mark dan satu lagi ke output lain. Nah, hal ini menunjukkan bahwa satu input bisa menghasilkan banyak output sekaligus. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sistem ini sangat transparan. Jika kita ingin memverifikasi saldo Joy atau Mark, kita tinggal menarik garis mundur ke belakang hingga ke TX0. Inilah yang membuat blockchain Bitcoin sangat aman. Setiap koin memiliki histori asal-usul yang jelas. Throughout the Bitcoin blockchain. Examples of a Bitcoin transaction. In order to view a transaction, you can go to the website. Contohnya itu pada blockchain.com. Explorer from the data field.
and click on any one of the transactions. This would give a detailed view of that transaction. On the screen, you can see the sender's address and the receiver's address, along with the amount of Bitcoin transacted. You can also see some other information, like the size of the transaction, the timestamp, and the transaction fee. Nah, kemudian kita masuk pada poin 3.9, yaitu Bitcoin Script Construction. Bitcoin Script Construction. Bitcoin scripts. Features. All Bitcoin transactions have scripts embedded into their inputs and outputs. Nah, jadi Bitcoin script is stacked-based programming language like Forth. Thus, every transaction gets stacked one over the other. A list of the instructions are recorded with each transaction. These instructions define how the transaction behaves. Operations in Bitcoin. Kita lihat yang pertama itu a stack-based language. Bitcoin script adalah bahasa pemrograman stack-based, mirip dengan bahasa Forth, artinya ia bekerja dengan prinsip LIFO, last in, first out. Data didorong ke dalam stack dan instruksi akan mengambil data tersebut untuk diproses. Ini sangat efisien dan meminimalkan beban komputasi jaringan. Kemudian, yang kedua script ini merekam daftar instruksi pada setiap transaksi yang terdiri dari opcodes atau operation codes. Nah, opcode inilah yang melakukan fungsi logika seperti verifikasi tanda dengan digital, operasi matematika, atau pemeriksaan kondisi tertentu. Nah, selanjutnya, fungsi utama dari Bitcoin Script adalah mendeskripsikan bagaimana seseorang bisa mengakses Bitcoin tersebut. Are composed of opcodes. Jadi, saat seseorang Bitcoin script has a total of 256 opcodes. Bitcoin scripts describe how the kita hanya bisa menggunakan Bitcoin tersebut jika kita bisa menyediakan data seperti private key yang dapat memuaskan instruksi script tersebut. Person can access Bitcoin if they want to spend them. Bitcoin script Turing incomplete. Berbeda dengan Ethereum yang Turing complete, Bitcoin sengaja dirancang terbatas karena pencegahan infinite loops. Ini tidak mendukung looping. Sistem terhindar dari risiko kemacetan jaringan akibat kode yang tidak pernah berhenti. Setiap script dapat diprediksi is Turing incomplete. Turing incomplete means that one cannot have looping conditions in the code. Thus, out of the code is like a Boolean, true or false. Bitcoin script, an example. Nah, selanjutnya contoh. Now, let's take an example to understand the Bitcoin script. The scenario under consideration is where Joey verifies the transaction initiated by Ross. First, transaction from Ross is initiated. Then, public key of Ross is sent along with the signature, which Joey can verify. Bitcoin transfers scripts instead of signature and the public key. Joey can spend Bitcoins. Kemudian, digital signature, tanda tangan digital Ross atas transaksi tersebut, dan Joey atau lebih tepatnya node dalam jaringan akan menggunakan kunci publik Ross untuk memverifikasi apakah tanda tangan tersebut benar-benar dibuat oleh kunci privat Ross yang sah. Nah, perhatikan perubahan kita lihat perubahan yang terjadi secara formal. Bitcoin tidak hanya mengirim kunci dan tanda tangan, tetapi mengirimkan dua script, yaitu script SIG dan script PubKey. Nah, script SIG ini disediakan oleh pengirim Ross untuk membuktikan kepemilikan dana, sementara script PubKey atau looking script disediakan oleh transaksi sebelumnya yang mengunci dana tersebut untuk Ross. Saat ini, transaksi terjadi, jaringan akan menggabungkan kedua script dan mengeksekusinya dalam mesin virtual blockchain. Nah, poin paling krusial ada pada ini. Nah, pada kotak biru ini, Joey hanya bisa membelanjakan Bitcoin tersebut jika hasil eksekusi kedua script mengembalikan nilai true
Jika tanda tangan Rose cocok dengan kunci publiknya dan kunci publiknya cocok dengan hash address yang tercatat di blockchain, maka tumpukan atau stack akan berakhir dengan nilai true. Jika ada satu saja data yang tidak cocok, hasilnya adalah false dan transaksi dianggap tidak valid oleh seluruh jaringan global. Only if both the scripts return true after execution. Bitcoin script construction. Now, let's take a look at the Bitcoin script construction. The script consists of a transaction input and transaction output. The two kinds of scripts are called unlocking script and locking script. Unlocking script is referred to as script sig, while locking script is referred to as script public key. The unlocking script is provided by the user to resolve the encumbrance. The locking script is found in a transaction output and is the encumbrance that must be fulfilled to spend the output. Nah, di sini pada script sig disediakan oleh pengirim, isinya adalah tanda tangan digital dan kunci publik. Ini adalah kunci untuk membuka dana. Nah, kemudian script pub key ini adalah gembok yang dipasang oleh pemilik sebelumnya. Isinya adalah serangkaian instruksi atau opcode seperti ini pada kotak kuning. Nah, kita perhatikan diagram panah di bawah ini. Bitcoin menggunakan stake engine. Alur eksekusinya adalah pertama, data masuk, tanda tangan dan kunci publik dimasukkan ke dalam stack. Kemudian kunci publik digandakan atau duplikasi. Kemudian hashing, kunci publik yang digandakan tadi di hash untuk mendapatkan alamat. Hasil hash tadi dibandingkan dengan pub hash, alamat tujuan yang tercatat di blockchain. Jika cocok, proses akan dilanjutkan. Terakhir, sistem memeriksa apakah tanda tangan cocok dengan kunci publik yang asli. Jika valid, stok akan berakhir dengan nilai true. Jadi secara singkatnya, dana hanya bisa cair jika bisa the unlocking script consists of the receiver's private key and public key. The locking script is created as follows. The receiver's public key is duplicated. A hash is generated for the receiver's public key. This hash is compared with the public key hash of the received transaction. The two are compared, and if they are equal, the receiver's Selanjutnya kita masuk pada Bitcoin script instruction. Bitcoin script instructions. Let's understand the Bitcoin script instructions in a little more detail. A script is really a list of instructions which is recorded with each transaction, which describes how the next person who wants to spend the Bitcoins which are being transferred can get access to the same. Bitcoin scripting language is small. It consists of 256 opcodes, out of which 15 are disabled and 75 are reserved. Opcode is defined as an instruction which tells the processor what to do with the given variables of data. Each instruction struktur opcodes. Nah, bahasa ini terdiri dari 256 opcodes, namun tidak semuanya aktif. Terdapat 15 opcodes yang dinonaktifkan, biasanya karena alasan keamanan untuk menghindari kerentanan di masa lalu. Kemudian terdapat 75 opcodes yang dicadangkan untuk pengembangan di masa depan. Keterbatasan ini memastikan bahwa setiap instruksi yang berjalan di blockchain sudah teruji keamanannya. Kemudian yang ketiga ada efisiensi data atau one byte instruction. Dari sisi arsitektur data, setiap instruksi hanya berukuran 1 byte. Ini adalah tingkat efisiensi yang sangat tinggi, mengingat setiap transaksi harus disimpan selamanya di dalam blockchain. Penggunaan is given 1 byte. Memastikan ukuran transaksi Opcodes have the following. kecil sehingga bandwidth jaringan tidak terbebani. Kemudian ada kategori instruksi, meskipun kecil, Bitcoin script mencakup fungsi-fungsi logika yang lengkap untuk transaksi keuangan. Di antaranya ada constant dan flow control untuk logika dasar, stack and
bitwise logic untuk manipulasi data dalam memori stack, arithmetic dan kripto untuk perhitungan nilai dan verifikasi tanda tangan digital, dan yang terakhir ada loop time untuk yaitu instruksi khusus yang memungkinkan transaksi baru bisa cair setelah waktu flow atau control, blok tersebut tercapai. Stack, bitwise logic, pseudo words, and evaluating Bitcoin transaction script. Now we will evaluate the Bitcoin transaction script by taking a look at the step-by-step execution of the combined script, which will prove that this is the valid transaction. The execution pointer starts by pushing the value SIG to the top of the stack. The execution pointer then continues to move right with each step. The next step is to push the value public key to the top of the stack on top of the previous value. Then the dupe operator duplicates the top item in the stack. The resulting value is tepat di atas tanda tangan digital. Sekarang stack kita memiliki dua elemen. Pointer kemudian sampai pada instruksi pertama yaitu dupe. Sesuai namanya, operator ini akan menggandakan item paling atas di stack. Dalam hal ini, pubkey akan dipublikasi sehingga sekarang kita memiliki dua salinan kunci publik di tumpukan stack tersebut. Pushed to the top of the stack. Nah, setelah kita melakukan persiapan in the next step, hash 160 operator hashes the top item in the stack. The resulting value is then pushed to the top of the stack. Then, the value public key hash from the script is pushed on top of the value public key hash calculated previously from the hash 160. The equal verify operator compares the public key hash encompassing the transactions with a public key hash calculated from the user's public key. If they match, both are removed. It pushes true to the top of the stack if it's true. If the scripts return true, pubkey hash yang aslinya dari script transaksi. Nilai target ini diletakkan tepat di atas hasil kalkulasi kita tadi. Nah, sekarang kita memiliki dua nilai hash di puncak stack yang siap untuk dibandingkan. Nah, kemudian instruksi equal verify yang ini akan membandingkan hasil kalkulasi kita dengan target hash yang ada di script. Jika keduanya cocok, artinya kunci publik yang disediakan oleh pengirim memang benar milik alamat tersebut. Keduanya akan dihapus dari stack dan eksekusi berlanjut. Kemudian langkah terakhir adalah cek SIG. Nah, operator ini akan memeriksa apakah tanda tangan digital SIG yang ada di dasar stack cocok dengan public key. Dengan kunci public atau public K yang tersisa. Jika valid secara matematis, maka nilai true akan didorong ke puncak stack. The transaction Bitcoin. Kemudian masuk pada 3.11 yaitu Bitcoin Network Node. Network node, Bitcoin network. Bitcoin network. Bitcoin is an ad hub network with random topology. The protocol runs on the TCP 8333. All the nodes are jaringan peer-to-peer. Nah, kita lihat di sini, di kotak biru ini dijelaskan bahwasanya Bitcoin adalah jaringan ad hoc dengan topologi acak. Artinya, tidak ada struktur hierarkis pusat atau server utama. Setiap node terhubung ke node lain secara acak, menciptakan jaring-jaring yang sangat kuat. Jika satu bagian jaringan mati, data tetap bisa mengalir melalui rute lain. Secara teknis, komunikasi antar protokol antar node berjalan di atas protokol TCP pada port 833
Nah, pertanyaannya mengapa TCP? Karena dalam blockchain integritas data adalah harga mati. Kita membutuhkan jaminan bahwa paket data transaksi sampai secara utuh dan berurutan tanpa ada paket loss yang bisa merusak validitas blok. Nah, kemudian poin yang ketiga, dalam jaringan Bitcoin, semua node diperlakukan setara. Tidak ada master node yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Setiap node memiliki hak yang sama untuk menerima transaksi, memvalidasinya, dan menyebarkannya ke node tetangga. Inilah yang kita sebut sebagai treated equally in Bitcoin network. New nodes can join the network anytime, and the non-responsive nodes are removed. Kapan saja tanpa perlu izin dari siapapun. Sebaliknya, untuk menjaga efisiensi, jaringan memiliki mekanisme pembersihan otomatis. Node yang tidak responsif atau tidak memberikan headbat akan dihapus dari daftar tetangga setelah 3 jam. Ini memastikan tabel perrutean routing table di setiap node tetap berisi komputer yang aktif. After 3 hours. Bitcoin network node. Nodes in the Bitcoin network may take on different roles depending on the functionality they support. A full Bitcoin node is a collection of 4 functions. The first function is wallet. Fungsi apa yang ia jalankan. Namun sebuah full Bitcoin node yang ideal adalah satu kesatuan yang menjalankan 4 fungsi fundamental secara bersamaan. Yang pertama itu a wallet is usually a part of the full node, especially in the desktop Bitcoin client. The second function is a miner. Some mining nodes are also a full node, maintaining the full copy of the blockchain. The others are lightweight nodes, participating in pool mining and depending on a pool server to maintain a full node. The third function is a full blockchain. Full node maintains complete and up-to-date copy of the blockchain. Full nodes can authoritatively and autonomously verify any transaction without external reference. The last function is network routing node. All nodes include the routing function to participate in the network. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menemukan tetangga. Types work. Discovery, memvalidasi transaksi yang masuk, dan menyebarkan propagating informasi transaksi dan pola ke node lainnya. Tanpa fungsi routing ini, sebuah node akan terisolasi dan tidak bisa berkontribusi pada konsensus jaringan global. Types of Bitcoin nodes. Now let's take a look at the different types of blockchain nodes. First is a reference client. This client contains a wallet, miner, full blockchain database, and network routing node. Atau Bitcoin Core yang berkotak yang warna biru ini adalah standar emas jaringan. Node ini menjalankan seluruh fungsi wallet, miner, network routing, dan full blockchain. Jika kita menginstal software Bitcoin Core di komputer kita, kita akan menjadi bagian dari tulang punggung yang memvalidasi seluruh aturan proses on Bitcoin P2P network. Second is a full blockchain node. This contains a full blockchain database dan menjalankan fungsi routing. Bedanya dengan reference client adalah ia tidak harus menjalankan fungsi mining. Node ini sangat penting bagi ekosistem karena berfungsi sebagai hakim yang memverifikasi transaksi tanpa perlu menambang. Kemudian, and network routing node on the Bitcoin P2P network. Next, we will talk about a solo miner. Solo miner contains a mining function with a full copy of blockchain and a Bitcoin P2P network routing node. Then we have lightweight wallet. This contains a wallet and a network node on the Bitcoin P2P protocol without a blockchain.
seperti aplikasi di smartphone. Node ini tidak menyimpan blockchain, ia hanya memiliki fungsi wallet dan routing. Ia mengandalkan teknik SPV (Simplified Payment Verification) untuk bertanya kepada full node terdekat mengenai validasi. Next is the pool protocol servers. These are gateway routers connecting the Bitcoin P2P network to nodes which are running other protocols such as pool mining or Stratum nodes. Then we have mining nodes. Mining nodes contain bertindak sebagai gateway router yang menghubungkan jaringan peer-to-peer Bitcoin dengan ribuan penambang kecil. Mining a mining function without a blockchain, but with a kepada komputasi atau miner, ia tidak menyimpan blockchain melainkan terhubung ke pool server menggunakan protokol khusus seperti Stratum untuk mendapatkan Stratum protocol node or other pool mining protocol nodes. Lastly, we have a lightweight Stratum wallet. This contains a wallet and the network node on the Stratum protocol without a blockchain. Variasi dari dompet ringan yang khusus menggunakan protokol Stratum biasanya digunakan untuk perangkat dengan sumber daya joining Bitcoin network. Tetap terhubung ke server penyedia data blockchain tanpa harus mengunduh data besar. Selanjutnya pada poin 3.12 yaitu joining Bitcoin network. Now let's understand the process of joining a Bitcoin network. There are certain special nodes in the Bitcoin network called seed nodes, which have the list of addresses. Joining nodes ask for the list of addresses from the. Nah, sini kita lihat bahwasanya ada seed nodes. Ini adalah node-node khusus yang dioperasikan oleh komunitas Bitcoin yang memiliki daftar alamat IP dari node-node lain yang aktif dan stabil. Kita bayangkan seed node ini berbagi buku telepon awal bagi node baru. The seed nodes. The uptime of seed nodes is generally high, and they have had several connections to different other nodes. The purpose of these nodes is to be used by nodes that are joining the network for the first time to get a list of other nodes which they can connect to. The DNS seeders are responsible for providing a list of seed nodes. As a contingency, Bitcoin Core also has some hard-coded fallback seed nodes which are used in situations where the DNS seeders are not available. In response to the node's request to join the network from the list and joins the network. The newly joined nodes then gets the most recent blockchain from its peers. Do note that the nodes here do not directly connect to the seed node, request the IP addresses of the other nodes. Tidak langsung terhubung ke semua alamat yang diberikan. Ia akan memilih secara acak beberapa alamat dari daftar tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi bandwidth dan memastikan topologi jaringan tetap acak serta tahan terhadap sensor. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, laptop biru kita sekarang sudah memiliki garis koneksi ke beberapa node di sekitarnya. Begitu koneksi TCP berhasil dibangun, node tersebut resmi menjadi newly joined node. Ia kini bisa memulai melakukan sinkronasi data blockchain, menerima informasi transaksi terbaru, dan ikut menyebarkan ke node lain. Penting untuk dicatat bahwa setelah tahap ini, node baru tersebut tidak in the network and then disconnect. The nodes then connect to the other nodes that had been given in the message, which was sent as a response. Address. Nah, selanjutnya pada poin 3.13 yaitu mining in Bitcoin blockchain. Yaitu mining in Bitcoin blockchain. Bitcoin mining process. Bitcoins are created by the process of mining. Following are the steps in the Bitcoin mining process. Autonomous checks of every transaction. This Setiap penambang secara mandiri memeriksa setiap transaksi yang masuk ke mempool
atau antrian transaksi. Mereka memastikan tanda tangan digitalnya sah dan saldo pengirim mencukupi menggunakan logika UTXO yang kita bahas tadi. Transaksi bodong akan langsung dibuang di tahap. Process allows the miners to verify each transaction transactions into a block to start mining. This block is called a candidate block. Independent confirmation of new blocks. Transaksi mana penambang akan mengumpulkan transaksi tersebut ke dalam sebuah kandidat blok baru dan bebas memilih transaksi mana yang dimasukkan, dan biasanya yang menawarkan fee tertinggi. Disinilah penambang mulai berkompetisi memecahkan teka-teki proof of work. Nah, begitu satu penambang berhasil memecahkan teka-teki tersebut, ia akan menyiarkan bloknya ke seluruh dunia. Namun blok itu tidak langsung diterima. Setiap node di jaringan akan melakukan konfirmasi mandiri. Mereka memeriksa apakah solusi matematika penambang tersebut benar. Jika valid, by each node. Once the miner announces a new block to the network, every miner confirms the block to check if it's valid. Independent selection by every node of the chain with most cumulative computation. This allows blocks to be assembled yang memiliki akumulasi komputasi terbanyak. Ini memastikan bahwa meskipun terjadi split sementara di jaringan, seluruh dunia akan kembali sinkron as part of the blockchain. Yang sama. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin 3.14 yaitu autonomous check of transaction. Autonomous check of transaction. Ini kita akan Bitcoin mining process. Now we will take a look at each of these steps in further detail. Autonomous check of every transaction. Each Bitcoin node that gets Nah, gambar ini menunjukkan bahwa keamanan Bitcoin tidak bergantung pada satu server pusat, melainkan pada ribuan node yang bekerja secara paralel. Pada gambar pertama, di sini kita melihat Ross menyiarkan instruksi pengirim 5 BTC ke Joy ke dalam jaringan peer-to-peer. Kita perhatikan bahwa setiap node yang menerima data ini tidak langsung meneruskannya begitu saja. Mereka memiliki tugas pertama yaitu verifikasi awal. Dan kemudian setiap node secara mandiri melakukan konfirmasi. Mereka memiliki daftar kriteria yang sangat penting, yang sangat panjang untuk memastikan transaksi tersebut. The transaction will initially verify the transaction. Every node in the blockchain network confirms each transaction against a long list of criteria specific only if the transactions that you have. Arti centang ini adalah melambangkan bahwa transaksi tersebut telah lulus uji di setiap node. Karena setiap node mengikuti aturan kode yang sama, mereka mencapai kesepakatan secara otomatis. Relayed after updating the blockchain. Transactions. Nah, begitu sebuah node menyatakan transaksi itu valid, ia akan meneruskannya ke tetangganya hingga akhirnya seluruh jaringan termasuk dompet milik Joy mengetahui bahwa ada transaksi sah yang sedang mengantri untuk dimasukkan ke dalam blok. That you have relayed after updating the blockchain. Kemudian kita lihat Bitcoin mining process. Each node verifies every transaction against a long relaying atau proses penyebaran informasi ke seluruh jaringan global. Sesuai keterangan di sini adalah transaction that can further the relay. Artinya hanya transaksi yang sudah lulus verifikasi ketat seperti cek saldo dan tanda tangan digital yang akan diteruskan. Transaksi yang cacat atau ilegal akan langsung mati di node pertama dan tidak akan pernah mencapai di titik node ini. Nah, di sini Ross mengirimkan data transaksi ke node tetangga yang terhubung langsung dengannya. Begitu node tetangga tersebut memvalidasi data tersebut, mereka akan mengirimkannya lagi ke tetangga mereka yang lain. Proses ini mirip dengan cara pesan viral menyebar di media sosial atau cara virus menyebar. Dalam hitungan detik, transaksi Ross mengirim 5 BTC ke Joy
Joy akan diketahui oleh hampir seluruh node di dunia. Checklist Tujuan akses relaying ini adalah agar transaksi ROS sampai ke mempool milik para penambang. Dengan tersebarnya informasi ini ke seluruh dunia, manapun memiliki kesempatan untuk memasukkan transaksi ROS ke dalam kandidat blok yang sedang mereka tambang. Criteria. Nah, selanjutnya masuk pada poin 3.15 yaitu Independent Aggregation of Transactions. Independent aggregation of transactions. Jadi, Bitcoin mining process. Independent aggregation of transactions into new blocks. Miner nodes aggregate the transactions in a candidate block. Each node fabricates a pool yang disebut transaction pool atau sering dikenal dengan mempool. Di sinilah semua transaksi yang sudah valid tetapi belum masuk ke blockchain terkumpul, kayak TX1, TX2 dan seterusnya. Nah, of valid, however unconfirmed transactions known as the transaction pool, memory pool, or mempool. Unlike the other nodes in the network, miner node will then aggregate all these transactions to create a block which is called. Mereka masukkan ke dalam blok kandidat mereka. Biasanya kriteria utamanya adalah transaction fee. Mereka akan mendahulukan a candidate block. Bitcoin mining process. Let's take an example to understand Bitcoin create a block. Nah, pada proses ini, pada proses agregasi ini berarti menyatukan sekumpulan transaksi pilihan tadi menjadi satu paket data besar yang disebut kandidat blok. Which process is listening for reading. Let's take an example. Transaction. Selain to create transaksi, penambang juga memasukkan data penting lainnya seperti timestamp dan referensi ke hash block sebelumnya. Nah, begitu agregasi ini selesai, penambang akan mengunci daftar transaksi tersebut dan mulai melakukan perhitungan matematis yang sangat berat, proof of work, untuk merebutkan hak menambahkan blok tersebut ke blockchain resmi. A block which is called a candidate block. Bitcoin mining process. Let's take an example to understand the step-by-step process of creating a candidate block. Let's assume that a miner node is listening for a transaction, trying to mine a new block, and also listening for blocks discovered by other nodes. As a miner node is mining, it receives a block. Pertama itu pada kotak orange ini adalah kondisi mendengarkan atau listening. Seorang penambang selalu berada dalam kondisi dual listening. Mereka mendengarkan dua hal, transaksi baru yang masuk ke mempool dan pengumuman blok baru yang berhasil ditemukan oleh penambang lain di belahan dunia lain. Yang kedua, akhir kompetisi, end of competition. Block number 273816. Through the Bitcoin network. The arrival of this block signifies the end of competition of the block. While the miner node was searching for a solution for this block, it was also collecting transactions in preparation. 100 transactions 816 and in the memory pool, number 2 valid because it does not contain guarded valid only if the miner is successful in. Nah, di sini kita misalnya penambang kita sedang mengerjakan blok nomor 273816. Tiba-tiba ia menerima pesan dari jaringan bahwa penambang lain sudah menemukan solusinya. Ini adalah sinyal bahwa kompetisi untuk blok tersebut telah berakhir. Penambang kita harus segera menghentikan pekerjaannya agar tidak membuang-buang daya komputasi. Nah, begitu blok tersebut diterima dan divalidasi, penambang akan melakukan pembersihan data. Mulai dari penambang memeriksa semua transaksi di dalam blok baru tersebut, transaksi yang sudah masuk ke blok 273816 akan dihapus dari memory pool mereka. Transaksi yang tersisa akan tetap di mempool dan menjadi kandidat untuk blok berikutnya. Kemudian, tanpa menunda sedetik pun, penambang langsung menyusun kandidat blok berikutnya, yaitu nomor 273817.
2273817. Blok ini disebut kandidat karena ia belum memiliki proof of work yang sah. Penambang akan kembali mengerahkan seluruh kekuatan CPU atau ESIC mereka untuk mencari solusi algoritmanya sampai ia berhasil atau sampai ada penambang lain yang mendahuluinya. Finding a solution to the. Nah, selanjutnya kita masuk pada 3.16 yaitu mining puzzle. Mining puzzle. Bitcoin mining process. Now the miner nodes start solving the mining puzzle. Mining nodes construct the block header using the following fields. Version, Merkle root. Video berikut ini kita lihat bahwasanya ada blok N-1, blok N, dan blok N-2. Ini dari keamanan blockchain adalah setiap blok menyimpan hash of preferred blok. Contohnya, blok N menyimpan hash dari blok N1, inilah yang menciptakan rantai digital. Jika satu data saja di blok N-1 diubah, maka header hashnya berubah, dan seluruh blok berikutnya akan menjadi tidak valid. Inilah yang membuat blockchain immutable atau mustahil diubah tanpa merusak seluruh rantai. Di bagian bawah kita melihat persamaan fungsi SHA-256. Penambang mencoba memasukkan 4 variabel ke dalam fungsi tersebut, yaitu hash of previous block, transaction hash atau Merkle root, timestamp, dan nonce. Nah, nonce ini singkatan dari number used orange. Tugas utama penambang adalah melakukan trial and error, jutaan hingga triliun angka nonce yang berbeda agar hasil akhir dari fungsi SHA-256 memenuhi syarat tertentu. Kemudian difficulty target. Kita lihat pada previous block hash, difficulty target, and nonce. The primary aim is to sah hanya jika hasil hashnya memiliki jumlah angka 0 di depan yang sesuai dengan tingkat kesulitan saat itu. Semakin banyak angka 0 yang diminta, semakin sulit teka-tekinya dan semakin besar daya komputasi yang dibutuhkan. Compute a value. The miner who solves. Kemudian the puzzle the fastest generates the block. Immediately, the mining node transmits the block to all its peers. They receive, validate, and then propagate the new block. Penambang yang berhasil menemukan Bitcoin mining process, validate, and then propagate. Yang berhasil menemukan angka nonce yang tepat dalam periode tersebut akan menjadi pemenang kompetisi dan berhak menghasilkan blok baru. The new block. Bitcoin mining process. Nah, kita lihat since mining block, icon Bitcoin validate. Nah, di sini ada tanda centang hijau yang mana ia sukses menambang blok tersebut, namun kemenangan ini belum sah sampai seluruh dunia mengetahuinya. Sesuai prinsip desentralisasi, penambang tersebut tidak melapor ke bank pusat melainkan ke rekan-rekan setaranya atau peers. Pada date and then propagate the new block. Their valuable Bitcoin mining process. Since miners use their Bitcoin mining process. Since miners use their valuable resources to validate the block, they are giving a monetary reward. A successful miner is rewarded with and then propagate the Nah, di sini begitu solusi ditemukan, node penambang tersebut akan langsung menyiarkan blok barunya ke seluruh jaringan peer-to-peer. Blok ini berisi semua transaksi yang sudah ia susun ditambah dengan bukti proof of work yang sah. Setiap node biru yang kita lihat di gambar ini akan menerima blok tersebut dan melakukan pengecekan instan. Mereka tidak perlu mengulang kerja keras menebak nonce selama 10 menit. Mereka akan cukup memasukkan nonce yang diberikan pemenang ke dalam rumus SHA-2256. Jika hasilnya benar, mereka akan menerima blok tersebut sebagai kebenaran baru dan menambahkan ke blockchain mereka. The new block. Use their valuable resources to validate the block. Kemudian
ada pertanyaan, they are giving a monetary reward. A successful miner is rewarded with newly created bitcoins. The block reward is halved every 210,000 blocks, or approximately. Nah, untuk menjaga keamanan jaringan, penambang harus mengorbankan sumber daya yang sangat berharga, yaitu elektrik atau listrik, energi nyata yang dikonsumsi oleh mesin penambang. Kemudian ada computational worth, investasi pada perangkat keras seperti ESIC yang sangat mahal. Sebagai imbalannya, protokol Bitcoin memberikan monetary reward. Imbalan ini terdiri dari dua bagian, Bitcoin baru yang tercipta dan biaya transaksi yang dibayarkan oleh pengguna. Every 4 years. Confirmation of new block by each node validated in Bitcoin's consensus mechanism. Independent. Nah, jadi 1,000 blocks. Beda dengan uang fiat yang bisa dicetak terus-menerus, jumlah Bitcoin sangat terbatas. Protokol Bitcoin menentukan bahwa imbalan blok tersebut akan dipotong setengahnya setiap 210.000 blok, atau kira-kira setiap 4 tahun sekali. Or approximately. Independent confirmation of new block by each node. In Bitcoin's consensus mechanism, each new block is validated. Nah, kemudian setiap blok baru itu divalidasi secara independen oleh setiap node. Node tidak saling bertanya apakah blok ini bagus, melainkan mereka memeriksa sendiri datanya. Inilah inti dari desentralisasi, tidak ada otoritas pusat yang mendikte validitas. Nah, di sini garis putus-putus merah menuju ke node orange yang melambangkan proses pengiriman data. Aturan utamanya adalah hanya blok yang valid yang akan diteruskan di jaringan. Jika seorang penambang mencoba menyebarkan blok palsu, node-node di sekitarnya akan mendeteksi kecurangan tersebut dan langsung menghentikan penyebaran blok dan akan menghentikan penyebarannya. Kemudian blok sampah tersebut akan mati seketika. Validated. Only valid blocks are propagated on the network. Nodes validate the block by checking it against a long list of criteria that must be met by every node of the longest. Nah, kita perhatikan lingkaran besar di layar yang melambangkan node-node dalam jaringan Bitcoin global. Di sekitaran node tersebut, kita lihat tumpukan kubus kecil berwarna kuning, hijau, dan biru tua. Nah, kuning, hijau. Ya. Kubus-kubus ini adalah blockchain, salinan buku besar digital yang dipegang oleh setiap node secara mandiri. Nah, kita lihat sebuah kubus berwarna hijau ungu. It assembles the chain. Kubus hijau ungu ini by connecting the block in the existing blockchain. This step adds the blocks to the blockchain, thus confirming all proof of work ditemukan dan diverifikasi, blok tersebut secara resmi dirakit ke dalam rantai yang sudah ada. Setiap penambahan satu blok baru berarti kita menambah satu lapisan keamanan tambahan bagi seluruh transaksi yang ada di blok-blok sebelumnya. Sesuai keterangan di sini bahwasanya penambahan blok ini secara otomatis mengonfirmasi seluruh transaksi yang ada di dalamnya. Transaksi yang tadinya berstatus pending di mempool kini resmi tercatat dalam sejarah permanen Bitcoin sebagai imbalan atas transactions which were a part of the block. Sebagai imbalan atas yang telah dikerjakan sumber daya listrik, kemudian
dan komputasi yang telah dikerjakan, penambang yang berhasil memasukkan blok ini akan menerima blockchain baru yang baru saja dicetak oleh sistem. Minted bitcoins are multi-chain, assembled in the longest Bitcoin block. Nah, kita lihat tumpukan di sini kita lihat ada lebih dari 4 blok. Disinilah prinsip selection bekerja. Node Bitcoin akan selalu memilih dan mengikuti rantai yang paling panjang. Rantai terpanjang adalah bukti dari akumulasi kerja komputasi terbanyak, dan itulah yang dianggap sebagai kebenaran penilaian di seluruh jaringan. Received newly minted Bitcoins are thus assembled in the longest chain. Dalam sistem terdesentralisasi, bagaimana jika ada dua penambang menemukan blok di waktu yang hampir bersamaan? Bitcoin menyelesaikannya itu dengan aturan the long chain, yaitu yang pertama memilih rantai yang memiliki tingkat kesulitan kumulatif terbesar. Seluruh node dalam jangka panjang akan mencapai konsensus yang luas. Rantai terpanjang bukan sekedar soal jumlah blok, tapi soal akumulasi kerja komputasi terbanyak. Node selalu percaya bahwa rantai dengan kerja keras terbanyak adalah rantai yang sah. Kemudian kadang terjadi choosing the greatest difficulty chain, all nodes in the long run accomplish a wide consensus. Di poin kedua, Brief errors between perbedaan ini akan diselesaikan secara alami. Begitu satu rantai menjadi lebih panjang karena penambang lain menambahkan proof of work di atasnya, node-node akan secara otomatis beralih ke rantai yang lebih panjang tersebut dan meninggalkan rantai yang lebih pendek. Between chains are settled in the long run as more proof of work is included, broadening one of the conceivable chain to extend by mining the atau ASIC setara dengan satu suara. Penambang memilih rantai mana yang mereka anggap benar dengan cara mengalokasikan daya komputasi mereka untuk memperpanjang rantai tersebut. Jika mayoritas daya tambang bekerja pada rantai yang sama, maka rantai itulah yang menang. The next block. The longest chain used to assemble bitcoins. Lanjut kita masuk pada key takeaways di poin 3.17. Identify where to spend Bitcoin. Describe the transaction structure of Bitcoin blockchain. Interpret the role of Bitcoin scripts in transactions. Explain the network and nodes in Bitcoin, and identify the steps involved in Bitcoin mining. And identify the steps. Nah, yang kedua, kita memahami peran private dan public key dalam mengamankan aset di dalam dompet digital. Kemudian ketiga, kita bisa mengidentifikasi bagaimana Bitcoin digunakan dalam dunia nyata. Keempat, secara teknis kita telah membedah model UTXO, input dan output yang menjadi dasar buku besar Bitcoin. Interpretasi Bitcoin script, kita telah mendalami bahasa pemrograman stack-based yang mengunci dan membuka transaksi secara otonom. Kemudian kita memahami arsitektur jaringan peer-to-peer, peran seed node, serta klasifikasi berbagai jenis node, full node, SPV, dan miner. Kemudian terakhir kita telah membedah siklus hidup mining, mulai dari verifikasi transaksi, pemecahan mining puzzle, hingga aturan longest chain yang menjaga konsensus global. Maka saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.